Yuk. Kan nih. Nek iki motor yang 19 asine ngerti kan tetep nek sing 19 ya dereng ngeten iki to. Nggih. BPKB ini yang 19 iki medale. Nek Allah tuh. Ribuan? Wah, Sik. Yuk. Yuk. Oke, kita sudah sampai di unitnya. Yang ini kita pengecekan ke apa namanya ya. Waktu itu sempat ngecek, kita sudah total 4 atau 5 kali. 5 kali total 5 kali pengecekan, dan ini kita ngecek ulang karena sebenarnya kita sudah cek waktu itu, tapi kita masih minta cari perbandingan yang unit yang lain gitu ceritanya. Nah, ini karena kita sudah nyari 5 kali dan kondisinya belum ada yang bagus dibandingkan ini, dan harganya yang kondisinya masuk yo ini, ya akhirnya kita ngambil yang ini. Jadi sebelum kita memutuskan ngambil yang ini sudah kita melakukan pengecekan sampai 5 kali unit, 5 unit lah gitu. Nah, ini kita cek unit ulang. Minusnya yang pasti ada barat-barat di depan bumper, di belakang ada spion sedikit, terus di interior juga ada. Oke, minusnya kalau interior ini ada baret di sini, ada kripis-kripis dikit di sini. Terus ini bekasnya biasanya dikasih itu loh, apa namanya, parfum di sini. Jadi ada benda di sini, klotek gitu. Jadi kenaan parfum bisa. Ini agak lecet dikit. Kalau enggak ini kan bisa diganti yang head unit yang besar gitu ya, segini. Ini bisa. Terus kondisinya kalau ini masih bagus banget dibandingkan yang lain-lain sih sebenarnya. Oke, ini setirnya seperti ini, masih jeruk. Nah, seperti ini jeruk masih. Ini juga masih, handle-nya juga masih. Cuma minusnya ini, kalau interior itu ada baret-baret di sininya ini. Ini ya, ini baret. Ini ganti head unit aja yang gede gini ya. Jadi bagus. Ini kayaknya bekas itu loh, apa? Ada parfum yang dicantolin di sini, akhirnya klotek kayak gini, jadi luka-luka kayak gini dikit. Ini sih, nih, tapi tentu tidak mempengaruhi fungsi kan ini ya. Terus berikutnya lagi buku-buku semuanya ini lengkap. Kemarin kita sudah cek tuh, buku-bukunya lengkap, buku servis segala macamnya lengkap. Tuh, kopling juga enteng. Jadi koplingnya minusnya mobil ini tuh sudah diganti koplingnya ya. Terus ini untuk pencetan kesana kesininya ini juga nanti kita carikan, coba ininya, centilannya ini loh, centilannya ini gitu, ini centilannya. Tapi harganya kan yang ini luar biasa, sangat menggiurkan ya dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Kemarin kita ngecek BRV 2016 itu yang harganya 170
79 apa kalau nggak salah. Itu kondisinya sama ini juga nggak beda jauh ya. Dan ini harganya kan di bawah 170. 2019 lagi tahunnya, menang gitu kan. Kita cek yang lain ya. Ini kalau ini normal semua, retract segala macamnya ini normal, kemarin udah kita cek. Paling perbaikannya itu drip shaft, karena semua mobil PRV yang kita cek. Nah ini kondisinya kan kemarin sudah kita cek ya, bagian bawah itu drip shaft semuanya mobil PRV yang kita cek dari 5 itu yang harganya mahal-mahal itu kondisinya sama, drip shaftnya rusak, bocor gitu ya. Ini makanya kelemahan dari PRV salah satunya adalah drip shaft. Ini kalau bodi insya Allah ya masuk sih tahun segini ya. Ini juga masih ada. Tidak ada bekas nabrak depan belakang, udah kita cek kemarin. Aman, sini aman juga, aman semua. Nih, sudah coveran. Ini yuk aman. Kita cek-cek lagi. Siapa tahu ya ada kekurangan lagi kan gitu ya. Namanya juga barang bekas yang kemarin sudah kita tinggal 1 minggu. Nah, adanya bekas lem ini nih, bekas lem nih. Ini normal. Ini masih rapat semua. Jadi ini masih juga rapat semua. Bannya yang belakang masih bawaan. Ban depan itu baru. Ban serep ya masih oke, ban serepnya. Tuh. Aduh. Bumper aman. Cuma bumper depan itu loh, coba kita cek ya, bumper depan nih. Ini ada baret di sini dikit, spion. Terus ini nih bagian bawah sini ada baret, ini baret dikit. Terus ini dikit. Nah ini dicatin silver bisa, ini juga ini. Ini ada baret dikit di sini, ini dikit. Tapi nggak sampai dalamnya kok. Ini coba kita sudah cek ya. Nggak nyampe dari dalamnya, nggak nyampe, aman maksudnya ya. Coba mas, oke, turun ke, ininya aman ya. Kapnya ini belum pernah bongkaran juga, hidupin mesinnya. Iya, mesinnya Honda. Ini kita cek nih kayak gini nih, masih oke semua, baut-bautnya masih segelan juga. Nah, ini ada tambah-tambahan ini, lampunya udah high LED nih, lampunya LED, udah ganti LED lampunya. Kilometer nih. Ya, kilometer 69 ribuan. Waduh, bensinnya. Aduh, bensinnya. Tuh. Sudah menyala. AC kemarin kita juga sudah cek. Kita cek ulang lagi. Oke. Oke sih. Cuma sarung joknya ini kurang oke, ini tak diganti aja sarung joknya ini. Yes, tinggal kita rapi-rapikan, kita bawa pulang, kita beres-beresi. Nanti hari Jumat kalau nggak hari Senin kita antar ke Yogyakarta. Ini platnya Jogja ya. Tapi beliau yang pesan ini orang apa namanya, Purworejo.
Purworejo. FM. Nyari volume normal. Kemarin sudah kita scan, nggak ada kendala ya. Ini bannya yang depan sebelah kiri itu 2021 gitu. Nah, yang sebelah kanan tuh masih bawaan 2018 tapi masih tebel juga. Terus yang belakang juga sama nih 2020. Belah sini coba cek 2018 sik gawan bawaan, jadi 2 bawaan 2 bukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STOB TV. Pagi-pagi ini kita mau nganter Honda BR-V ke Jogja ya. Karena kita mau ketemuan di sana, kita belum pernah ketemu sama beliaunya di pemesanan ini. Jadi beliau pesan, kemudian saya carikan, beliau bayar, kemudian saya servis. Dan saatnya kita mau nganter ke Jogja karena ada permintaan beliaunya ketemuan di Jogja mas gitu. Karena beliaunya dari Purworejo, Jawa Tengah. Jadi kita ada di tengah-tengahnya Jogja. Sekarang kita lanjut untuk ke Jogja. Kalian mau nganterin BR-V, lanjut untuk berburu di wilayah Jogja. Kan tak tinggal sih ya. Engko nek butuh apa-apa njaluk karo cecak kuwi. Ya. Bos. Piye? Nanti. Oh, ke Jogja lho nganterin BR-V 2018-19 ya. Kalau perakitannya 2018 tapi itu pembeliannya 2019 bulan Januari. Ini masih di tempat pencucian. Karena kita pastikan bersih dulu sebelum kita jalan. Mudah-mudahan sampai sana enggak ada hujan. Ya hujan alhamdulillah karena ini apa kuwi jenenge? Kemarau ya, jadi alhamdulillah berkah hujan, sing penting deresisan gitu kan, terus bisa bersih sekalian gitu ya, biar nggak debu, terus ya banyak kebakaran gitu. Alhamdulillah kalau bisa hujan lah, nggak apa-apa hujan. Kotor ya wajar, namanya mobil dipakai kok, kalau nggak kotor ya dikerudungi wae, dilaminating gitu ya. Gitu, namanya barang bekas pasti ada minusnya, kalau nggak pengen ada minusnya tuku sing anyar gitu. Mau belas-belasan ya, 12-an tuh kelewatan nanti ini. Oke, cuciannya bayar sih. Nih sudah selesai cuci, terus lanjut kita antar ya. Diganti oli mesin transmisi, kemudian boot drip sap, karena rata-rata kalau BR-V rusaknya pasti boot drip sap. Ini dilem-lem, ditambahi. Wes mantap, alhamdulillah masih banyak yang original. Yo, Pripono cuma ini nih, sama tuas AC itu. Yo, barat-barat dikit yo wajar yo. Wes, angkat tos ngene Kipli. Hah? Ya tak tungguin nentol. Wes dirisi kabeh to. Maju. Ya. Nih kita mau jalan
Jadi kita mau lewat tol sih. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Kartosuro. Kita lagi baru keluar tol, dan ini mungkin perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam untuk nganter sampai di Yogyakarta. Karena sementara belum ada tol antara Solo Jogja, jalannya pasti macet dan banyak lampu merahnya atau banyak traffic light-nya. Nah, kita biasanya perjalanan tuh 2 jaman. Ini kondisinya, nanti kita mau isi bahan bakar juga di wilayah ya sekitar inilah, sekitar Klaten aja nanti kita mau isi bahan bakar ya. Terus di video ini kita mau bahas masalah sambil kita nganter, sambil kita cerita-cerita BRV. Jadi BRV yang kita ambil ini waktu pas berburu kemarin, kita ngecek itu ada banyak banget. Kita lakukan pengecekan mulai dari yang paling low kilo, yaitu kilometernya lagi 30 ribuan, dan kondisinya itu secara mesin, transmisi itu semuanya bagus, kaki-kaki bagus, semuanya bagus. Tapi atapnya ini ada dempulannya agak tebel, jadi tidak mungkin kita ambil unitnya, karena juga posisi kap mesin juga itu gantian, kap mesinnya diganti gitu loh. Terus berikutnya yang kedua, ini mobil yang kita ambil ini waktu itu pengecekan yang kedua sebenarnya, tapi kita masih butuh banyak referensi untuk bisa menentukan oh ini adalah unit yang layak diambil, karena gimana pun juga namanya barang bekas itu ada minus-minusnya. Cuman kalau kita nggak ngecek yang lain-lain, kita kan nggak bisa mengcompare gitu loh. Itulah fungsinya kita mengcompare, kita membandingkan agar kita itu bisa memastikan pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik di antara yang sudah kita lakukan pengecekan. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, kita melakukan pengecekan itu tahunnya tua, harganya mahal sekali, kilometernya paling rendah sekali, sekitar 25 atau 27 ribuan. Tapi mulai dari bannya, kemudian dari kondisinya yang lain-lain itu tidak mencerminkan kilometernya itu gitu kan. Padahal itu harganya udah mahal banget, dan beliau warnanya juga masih kurang cocok di awalnya. Akhirnya kita pastikan kita nggak ngambil itu. Kenapa? Karena dengan harga yang mahal itu, harapannya itu kan kita bisa dapat unit yang tanpa PR gitu ya. Sebentar, ada telepon. Oke, kita lanjut ceritanya. Terus berikutnya kita ngecek beberapa kali sampai ke Semarang juga kita lakukan pengecekan. Kondisinya hampir semuanya BRV yang kita cek itu pasti baik yang kilometernya paling rendah sampai yang paling tinggi gitulah ya. Karena kita ngeceknya yang kilometernya di bawah 100.000 kilo itu kondisinya pasti drip shaftnya pasti bocor gitu kan, parah-parah gitulah, bocor nggak karu-karuan gitu. Makanya nggak tahu ini BRV kenapa kok drip shaftnya semua bootnya pada bocor semua dan melepet kemana-mana, tidak diperlakukan perbaikan. Aku nggak ngerti kenapa kok tidak dilakukan perbaikan sama orang-orangnya yang punya mobilnya. Nggak tahu karena apa orangnya itu jual beli atau gimana, karena kita kan nggak bisa menentukan ini kita belinya di orang jual beli atau ini orang asli yang punya. Itu kan kita nggak bisa minta seperti itu ya, karena ada iklan kita langsung cek, ada iklan kita cek, yang penting kondisinya barangnya masuk kan gitu. Semuanya dengan kondisi yang sama-sama mirip-mirip, walaupun kilometer tinggi, ada yang kilometer rendah, tapi kondisinya hampir semuanya sama-sama dan mirip-mirip lah. Akhirnya kita tentukan, kita pastikan mana dari semua mobil yang sudah kita cek yang kondisinya itu, karena kondisinya mirip-mirip sama-sama, yang minimal kita melakukan servis yang sedikit, terus kita perbandingkan lagi tahunnya, kemudian juga kondisi dari yang lain-lainnya. Akhirnya dari sekitar 6 atau 7 unit yang kita cek, atau 8 unit, saya juga agak lupa, itu agak banyak memang. Itu kita putuskan kita ambil unit yang kedua, karena unit yang kedua ini pertama tahunnya paling muda, 2019, perakitan 2018 karena dia Januari. Jadi mobil itu perakitannya 2018 di STNK-nya, tapi pembeliannya 2019 Januari kan gitu. Itu kilometernya yang sedengan-sedengan aja, tinggi banget tidak, kurang banget juga tidak.
Terus kondisi untuk bodi ada baret-baret di bumper depan, bumper belakang, tapi itu baret-baret yang menurut saya wajar dan normal ya. Nggak ada bekas eksiden laka yang berat, tidak ada. Terus berikutnya lagi kondisi mesin juga masih bagus. Cuma transmisi, untuk transmisi ini dia sudah pernah ganti kopling, ada bekas dibukanya untuk kopling itu sudah pernah turun gitu. Terus berikutnya lagi drive shaftnya sama-sama bocor. Kalau yang lain-lain tuh PR-nya ada yang kilometer 70, 80, tapi koplingnya udah berat banget. Berarti kan kita ada PR untuk penggantian kopling tentunya kan. Dan yang ini harganya tuh menurut saya paling masuk akal karena tahun, kemudian juga kondisi ya. Kopling juga sudah diremajakan, intinya seperti itu. Jadi kita cari kondisi unit yang PR-nya minim, kemudian juga harganya miring lah gitu. Akhirnya dapat yang BRV yang ini, yang 2019 ini ya gitu. Tahunnya paling muda, kondisinya karena semuanya sama lah gitulah kondisinya. Jadi kita pilih yang ini aja. Harganya juga lebih bersahabat dibandingkan yang lainnya, itu di atas 177, ada yang 78, ada yang 175 tahunnya tapi lebih tua, dan ini tahunnya lebih muda tapi harganya di bawah 170. Masih tangan pertama, semuanya lengkap mulai dari buku-buku servisnya, manual booknya, kemudian fakturnya masih tangan pertama, asli mana ya, asli Boyolali apa Klaten gitu saya lupa itu. Jadi wes lah gitu, kita putuskan BRV yang ini gitu teman-teman. Jadi gitu, karena permintaannya adalah manual transmisi ya, rata-rata seperti itu kondisinya. Ketika mobil sudah mendekati 100.000 kilo atau 80 ke atas lah minimal, kopling itu wes abot gitu kan. Kopling udah berat dan itu sudah waktunya untuk lakukan peremajaan. Ngoten. Sekarang kita jalan ke Jogja dulu. Ini baru sampai di Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. Ini kita lagi penyerahan, berhenti di Masjid Gede Yogyakarta. Ini beliaunya dari rumahnya tadi naik kereta Pak ya? Kereta Jam pinten Pak? jam nek kelas saking dia 7:30, keretanya jam 9:20. Nah, tekan kene cepet no? Nggih, 45 menit. Berapa jam tuh Pak Riki? Nek kereta niku mboten setengah, mboten 1 jam, mboten 45 menitan lah. Nek anu mobil nggih 1,5 sampai 2 jam. yo aduan dhewe berarti. Yo. Macet yang tamu nih, Bang Jone itu loh. Ngetol nggih. Ngetol Pak. Oke semuanya, jadi kita ini baru sampai rumah setelah perjalanan ke Jogja. Berangkat jam 9, ini sampai rumah jam setengah 6 sore. Jadi perjalanannya walaupun Jogja Karanganyar itu kalau kita tempuh itu cuma 200 pp ya, 208 kilo, sekitar 210 lah gitu ya tadi itu. Itu perjalanannya kita tempuh berapa jam tadi? Berangkat jam 9, ini udah setengah 6. Jadi lebih dari piro kuwi? Lebih dari 6 jam ya perjalanannya. Kurang lebih ya 8 jaman gitu. Gitu teman-teman semua, terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.